Halo Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bawain podcast Bangku Remaja. Kali ini kita bakal bahas yang lagi viral lagi nih. Bener banget, kita bakal bahas hal yang lagi trending di sosial media seperti TikTok, Instagram, atau bahkan Twitter gitu. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Necia. Aku Okta. Dan aku Bila. Oke, Bila, Necila, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian nih suka nongkrong gak sih? Aku sih suka. Aku juga suka, tapi udah jarang sih akhir-akhir ini. Kalian biasa nih nongkrong ke mall atau ke kafe-kafe yang ada live musiknya sih? Aku lebih suka kafe-kafe yang ada musiknya dan kayak warkop-warkop yang sering nyetel musik. Kalian tahu nggak sih? Oh iya tahu. Tempat-tempat kopi ya. Iya. Nah, Bila sendiri gimana nih? Aku juga suka yang ada live musiknya sih, soalnya lebih ke have fun gitu sama diri sendiri atau enggak sama teman-teman gitu. Jadi having fun ya bareng-bareng teman-teman yang kayak mungkin bisa sambil nyanyi-nyanyi bareng juga gitu. Sing along bareng. Nah, belakangan ini tuh lagi ramai banget di sosial media yang tentang royalti lagu buat cafe atau coffee shop nih. Kalian udah tahu belum sih? Kalau aku sih sedikit tahu karena itu kan muncul mulu ya di Instagram atau di TikTok gara-gara royalti itu. Ya aku juga taunya juga masih sedikit sih, tapi udah banyak seliweran gitu di TV, bahkan udah ada beritanya. Nah, itu bener banget karena kalau ada cafe atau coffee shop yang muterin musik yang vibe-nya tuh enak atau musik-musik Indonesia, ternyata itu tuh nggak gratis. Mereka tuh ada royaltinya. Oh gitu, baru sekarang banget nih ada royaltinya. Kayaknya mungkin iya kali ya, atau sebenarnya mungkin udah ada tapi belum semuanya kali ya. Karena lagu itu tuh punya hak cipta tersendiri dan kalau dipakai buat kepentingan komersil kayak gini, itu tuh bakal dikenain royalti. Kayak coffee shop, cafe, atau hotel-hotel, atau yang biasanya nyetelin musik-musik yang ada di tempat-tempat itu gitu. Berarti ini baru kebijakan baru ya? Bener banget, otomatis mereka tuh bakal kena royalti. Iya, mereka bakal bayar lebih gitu ya? Bener banget. Buat royalti ini. Nah, dari kasus royalti ini nih, menurut kalian gimana sih tentang kasus ini? Kalau menurut aku sih dengan adanya royalti ini nggak apa-apa. Karena kan semua lagu kan juga punya hak cipta ya. Jadi itu kayak kita menunjukkan rasa apresiasi dan menghargai karya mereka aja. Benar setuju. sih. Tapi ada juga dampak negatifnya ya. Itu yang dari bisnis orang tersebut gitu. Jadi menurun gara-gara harus bayar royalti juga. Tapi itu juga bentuk apresiasi untuk musisi gitu, karena udah menciptakan lagu-lagu yang enak didengar gitu, vibes-nya nyaman lah buat masuk ke kuping kita gitu ya. Tapi rame banget nih, kayak banyak juga coffee shop atau kafe-kafe yang justru malah langsung matiin musik-musik mereka supaya biar mereka tuh nggak kena tagihan royalti gitu, biar para pengunjung para pembeli tuh nggak kabur cuma karena takut ditagih royalti. Mending langsung stop lagu gitu ya. Iya, bener banget. Tapi kalau stop lagu gitu sepi nggak sih jadinya? Nah, bener banget sih ya? Iya, bener banget. Jadi kayak akhirnya suasana tuh jadi kayak horor nggak sih? Kayak sepi, kayak ya nggak ada apa-apa, nongkrong cuma kayak gitu aja nggak sih? Kayak berasa nongkrong di kamar mungkin ya. Iya, uji nyali sih jatuhnya. Bener. Tapi nih ya, ada juga beberapa coffee shop yang justru mengalihkan dari dunia musisi Indonesia atau musik-musik yang Nusantara nasional, itu pindah ke jadi suara-suara alam, kayak kicauan burung contohnya. Itu diputerin gitu di coffee shop. Iya, bener banget. Dan ada juga bahkan yang mereka memutarkan lagu emang milik mereka sendiri. Contohnya tuh kayak Mixu. Nah, Mixu kan punya lagu ciptaan mereka sendiri ya kan. Nah, mereka akhirnya
menyetel lagu mereka sendiri kayak gitu. Biar nggak kena royalti ya. Iya, menurut kalian gimana sih? Itu kan bisa jadi lucu ya, jadi kayak daripada kena royalti mending jadi pakai kicauan burung atau suara-suara alam gitu ya nggak sih? Tapi menurut aku sih kalau diganti dengan adanya kicauan burung nggak apa-apa. Tapi kalau emang masih mau pakai musisi lagu-lagu gitu ya nggak apa-apa, asal apa, jangan nurunin omset perusahaan itu aja. Iya, bisnis gitu ya. Iya. Aku juga setuju. Yang tapi aku dengar-dengar juga yang kicauan burung itu atau enggak suara alam itu juga mau dikenain royalti masalahnya. Oh gitu, aku nggak tahu sih kalau itu. Nah itu gimana tuh jelasnya? Itu aku baru baca setengah-setengah gitu. Katanya mau dipajakin, mau di royaltiin juga, mau dibuat dibayar juga. Jadi jatuhnya kalau sama aja dong, kalau mau gituin lagu sama suara alam sama aja kan. Iya Masa gue benar-benar. bayar juga? Nah kalau misalkan royalti untuk dunia musik kayak musik-musik Nusantara atau musik nasional yang musisi-musisi Indonesia, mungkin royaltinya bisa dikasih denda ke si penciptanya kali ya. Nah kalau misalkan dari suara-suara alam nih, itu kemana ya dendanya? Aku tuh jadi ada yang ngaku-ngaku nggak sih? Iya bener banget gak sih, kayak ini jadi kemana nih hasil dari royaltinya gitu. Jadi kayak agak kasihan gak sih? Iya, apapun nanti semuanya jadi di kepemilikan gitu. Bener banget. Jadi kayak, oh ini punya saya, ini punya saya gitu. Jadi kayak mereka tuh merebut hak cipta gak sih jatuhnya? Iya bener. Nggak etis ya. Terus kalian tahu nggak sih tentang tanggapan-tanggapan dari LMKN ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional? Wow, kenapa tuh? Nah, mereka itu bilang kalau misalkan dengan adanya royalti ini tuh harus dibawa santai aja karena tarif di Indonesia tuh nggak semahal tarif-tarif di luar negeri katanya. Oh, gitu. Ini tuh ibaratnya di Indonesia tuh masih murah lah dibanding di negara lain. Masih standar gitu ya. Bener banget. Dan PHRI atau Perhimpunan Hotel Restoran itu tuh minta dilonggarin dan biar usaha kecil tuh nggak yang kasihan, bener keberatan lah gitu. Setuju sih kalau kayak gitu. Mereka juga punya alasan tertentu juga kan, kenapa harus bayar ini itu. Karena mereka juga mikirin gimana pengunjung yang datang gitu. Bener banget. Tapi menurut aku sih dengan adanya royalti ya nggak apa-apa gitu ya kan, itu sama aja kita ngebayar musisi kan secara nggak langsung. Apresiasi gitu ya. Nah iya, tapi kalau yang untuk suara kicauan burung atau suara alam itu buat dijadiin royalti itu nggak banget ya. Benar sih. Tapi nih ya, Menteri Kebudayaan katanya dia juga lagi cari solusi buat biar musisi itu tetap dapat royalti dan coffee shop atau kafe-kafe itu biar nggak rugi juga. Mereka tuh biar sama-sama imbang gitu. Biar ya. biar mereka sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Gitu. Itu baru bagus ya, harus dipertimbangin dulu ya kan, harus cari solusinya biar bagusnya tuh gimana, biar menguntungkan juga dua pihak gitu, nggak satu pihak aja. Bener sih, tapi kalau dipikir-pikir emang aturan ini ada bagusnya sih ya. Iya betul-betul. Biar sama-sama saling menguntungkan, saling mengapresiasi gitu ya. Jadi kayak musisi-musisi tuh lebih dihargai sama karya-karyanya ya kan. Nggak cuma dapat tepuk tangan aja kan. Bener banget. Karya juga mahal nggak sih, apalagi itu lagu yang dibuat gak cukup 1 bulan. Bener banget, apalagi buat karya tuh butuh kerja keras ya kan. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi apresiasinya dengan adanya royalti. Iya betul-betul. Tapi sih menurut aku ya, di sisi lain tuh kayak UMKM kayak gitu tuh mungkin menurut aku keberatan. Karena mereka tuh jadi lebih kayak nambah pengeluaran mereka cuma karena untuk membayar royaltinya ini gitu. Jadi mereka tuh harus mikirin biaya tambahan buat denda royaltinya mereka. Jadi dia juga bingung ya kalau buat nyetel musik kayak gitu. Bener banget. Dia jadi mikir lebih gimana harus datangin pengunjung, terus harus bayar royalti juga kan. Bener banget, apalagi kalau misalkan ada UMKM yang emang sepi, terus dengan adanya itu tuh yang biasanya rame jadi sepi lagi kayak gitu sih. Jadi penurunan omset nggak sih jatuhnya? Bener banget. Nah, jadi kalau misalkan menurut aku sih ya, aturan royalti ini kayak buat
coffee shop atau restoran atau bahkan hotel tuh sebenarnya dibuat supaya musisi tuh dan si pencipta lagu tuh dapat apresiasi yang layak gitu loh. Mereka tuh kayak dihargain lah sama hasil karya-karyanya dia, karena kan buat karya tuh nggak gampang nggak sih, Iya, betul. apalagi ini tuh termasuk karya seni musik gitu. Jadi dia nggak cuma dapat tepuk tangan atau sorakan aja ya, jadi dia mendapatkan duit juga. Benar banget, tapi tetap aja ada sisi negatif dan positifnya. Dampak positif dan negatif dari adanya royaltinya ini. Menurut kalian nih, dari dampak positif dan negatifnya tuh apa aja sih? Kalau negatif ya karena itu ya penurunan omset aja kan. Nah, kalau dampak positifnya ya mereka lebih dihargain, lebih diapresiasiin sama orang lain gara-gara adanya royalti. Benar sih, mungkin dampak negatifnya untuk UMKM lebih keberatan mungkin ya, karena lebih mereka susah. susah untuk ngimbanginnya, karena dia harus mikir gimana caranya buat nambahin biaya royaltinya itu. Bukan nambahin ya, kayak mencari tambahan untuk biaya royalti mereka. Padahal kan muterin musik juga bisa mendatangkan pengunjung gitu. Benar banget. Kalau musiknya diberhentiin, gimana cara dapetin pengunjung gitu. Nah, benar sih. Lebih bikin beban. Bener banget. So buat kita nih kayak anak-anak muda, itu tuh sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari ini tuh kayak kita bisa mengukur nilai ekonomi kalau misalkan karya itu tuh harus dihargai. Iya nggak sih? Kayak jadi kalau misalkan kita bikin karya itu tuh pasti kita punya hak ciptanya kan. Nah dengan adanya itu tuh mungkin biar nggak ada orang yang kayak ngeduplikat atau ngaku-ngaku hak karya kita. Bahkan plagiat pun jadi sungkan ya. Benar banget. Nah, menurut kalian pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kasus ini? Kita jadi kayak bisa lebih menghargai karya seseorang nggak sih? Jadi kita bisa mengapresiasiin lebih untuk karya seseorang. Betul. Benar banget sih. Kan kita kan musisi juga nggak cepet gitu bikin lagunya. Mereka juga harus tahu gimana hati masyarakat, gimana melodi yang harus dibuat gitu kan supaya nyambung ke telinga orang awam. Benar sih, apalagi buat karya kayak gini tuh nggak cuma yang sehari 2 hari langsung jadi. Betul. Mungkin pelajarannya bisa kayak bahwa karya apapun tuh bisa ada harganya gitu ya, ada nilai ekonominya. Misalkan bener ngaturnya ya. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita yang lagi booming hari ini. Kita bakal bahas tentang kasus royalti yang lagi viral di media sosial. Tentang royalti ini tuh dampaknya gimana sih buat kita para UMKM atau bahkan yang lebih tinggi gitu loh. Nah, untuk Saners masih bisa curhat atau cerita ke kita nih dengan cara kalian pergi ke website Majalah Sandai. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja. Nah, langsung bisa curhat atau bahkan cerita sama kita. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Benar banget, karena kita nggak cuma bakal bahas hal-hal yang lagi booming ini aja, karena kita bakal tetap bahas tentang curhatan-curhatan kalian, kita bakal tetap bawain cerita-cerita curhatan kalian di episode selanjutnya. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!